edukasi yang cukup bagus sih dari Badan POM. Ketika kita membeli makanan ecer retail ya di minimarket itu ada istilah yang namanya klik, KLIK gitu ya. Kak, pertama adalah Ya. lihat kemasannya dulu nih, kemasannya gimana nih gitu ya. Penyok apa enggak, segelnya rapat apa enggak. Karena itu kan ngaruh banget nantinya. Jadi pertama cek dulu kemasan. Karena itu yang paling mudah dilihat gitu ya. Yang kedua L, lihat labelnya. Nah, labelnya kita lihat, labelnya ini isinya apa gitu ya. Kalau kita mau lihat ini label pertama, misalkan ada bahan tambahannya enggak gitu ya, ada pemanis buatan, itu boleh silakan dilihat ya. Karena label pangan ini kan banyak banget ya, dari mulai nanti ada logo halal gitu-gitu ya. Itu label pangan gitu. Kemudian ada ingredients, komposisinya apa saja. Ada nutrition fact atau informasi nilai gizi, gizinya apa, isi protein berapa, karbohidrat berapa. Memang kita nggak sampai detail ke situ sih. Yang penting kita tahu bahwa kebutuhan kita apa, kita pastikan di situ. Misalkan kita nggak lagi diet karbo, misalkan jangan sampai makan makanan yang kalorinya tinggi gitu ya. Yang ketiga KLI ya, izin edar. I. Nah, itu izin edar itu, jadi di Indonesia ini ada 3 jenis izin edar ya yang dipersyaratkan. Izin edar yang pertama tulisannya nanti SPPIRT. PIRT itu pangan industri rumah tangga. Jadi buat mereka yang produknya di rumah tangga izinnya PIRT. Izin PIRT itu yang keluarkan adalah Dinas Kesehatan di masing-masing daerah, kota dan kabupaten ya. Yang kedua itu namanya izin edar MD. Jadi kalau kita di ini ada tulisan ya MD nomor gitu ya. MD itu berarti makanan dalam negeri gitu ya. Izinnya untuk makanan yang diproduksi di Indonesia. Nanti ada nomornya tuh gitu. Kalau nggak salah 12 digit kalau nggak Hmm. salah ya. Nah, yang terakhir itu ML. Kalau tulisannya izin edar ML, maka tulisannya adalah Luar. biasanya BPOM RI MD nomor berapa gitu ya. BPOM RI ML berapa. Nah, ML itu berarti impor dia. Kita impor makanan luar negeri gitu ya. Makanan luar yang kita impor Ya. dan itu distribusikan. Ini sebagai pemahaman aja bahwa oh ada nomornya. Nomor apa nih? Oh namanya KIRT. Berarti itu izinnya dikeluarkan oleh masing-masing daerah. Jadi izin edar Ya. KLI ya, pertama kemasan, label I izin edar, yang terakhir adalah K, kadaluarsa yang tadi disampaikan sama Mbak itu benar gitu. Berarti kita harus paham bahwa kadaluarsanya sudah terlewati apa belum gitu. Dengan kondisi itu maka si produsen itu masih menjamin kalau dimakan dalam kondisi di bawah tanggal kadaluarsa itu masih masih aman untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, dengan kondisi itu maka produsen sekali lagi punya tanggung jawab besar dan full responsibility diatur sama regulasi, diatur oleh undang-undang pangan. Jadi Indonesia punya undang-undang pangan, turunannya nanti peraturan Badan POM atau peraturan Kepala Badan POM. Nah, disitulah nanti segala aturan main tentang pangan ada. Labelan, nulisnya gimana caranya gitu ya, ada regulasinya. Regulasi tentang bahan tambahannya, ada regulasinya. Regulasi tentang pengolahannya, ada juga aturan mainnya. Nah, lantas gimana tuh kalau kita makan di warung, makan di apa? Makan di restoran. Nah, restoran karena bukan makanan yang diecerkan. Makanan yang dipreparasi di tempat, nanti ketentuannya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sebetulnya namanya laik sehat ya, laik hygiene gitu ya. Itu yang nanti harus diperiksa biasanya oleh masing-masing Dinas Kesehatan. Nah, tetapi kan kalau yang UKM biasanya ya ini tadi ya, kelemahannya adalah kemudian ketika jatuhnya ke industri kecil gitu, kadang-kadang knowledge-nya masih belum paham gitu ya, mereka menggunakan sesuatu yang mungkin nggak paham karena jadi melebihi ambang batas. Misalkan tambahkan pemanis, pemanisnya bahkan bisa jadi pemanis buatan itu dilarang gitu atau sangat itu ya, sangat apa namanya, tidak direkomendasikan untuk digunakan misalnya. Itu juga jadi ngaruh gitu terhadap kesehatan manusia atau konsumen gitu sih. Ada lagi nih, coba mau nanya apa lagi? eh Bapak, saya mau nanya yang BTP, bahan penambah makanan ya. Ya. Samsul keluar karena jaringan. Yang keluar tadi ke kick out. Ya, sudah Mm-mm. kembali Bapak. Iya, gimana? Coba tadi pertanyaannya nggak kedengeran.
Untuk bahan penambah makanan sendiri, Pak, banyak kan kita menggunakan bahan penambah makanan untuk membuat kue. Kan di rumah tuh suka membuat kue, cuman takarannya tuh kita kira-kira loh, Pak. Oh, ini berapa Ya, tetes gitu. Ya udah 2 atau 3 gitu aja menurut kita. Itu ada aturannya tersendiri atau tidak, Pak? problem terus. Iya, Pak. Trouble. Iya, nggak tahu hilang-hilang terus ya. Aduh, nggak lancar nih, maaf banget ya. Ada di Iya, kesalahan Pak. dari saya nih sekarang. Tadi Nggak sampai apa-apa, bahan Pak. tambahan ya, potong lagi deh bahan Iya. tambahan. Ya, jadi bahan tambahan ini kan ada aturan mainnya, BTP namanya bahan tambahan pangan. Misalkan pemanis buatan, berapa takarannya itu sebetulnya ada semua di regulasinya Badan POM ya. Bahkan kita bisa install aplikasinya namanya Ayo Cek BTP di Android gitu, jadi kita bisa tahu BTP-nya apa, berapa banyak yang ditambahkan. Makanya perlu ada timbangan, gramasinya harus diukur. Ya, itu yang memang jadi tanggung jawab bagi si pembuat kue. Yang penting kalau kita nambahin bahan sesuatu yang sifatnya artificial, misalkan pewarna. Pewarnanya ini pewarna apa? Karena ada pewarna sintetis, ada pewarna alami. Kalau pewarna alami biasanya sih nggak ada batasan gitu ya. Kalau pewarnanya pewarna sintetis, maka ada batasannya biasanya. Atau pemanis buatan gitu. Selain gula ya, ada aspartam, ada siklamat, ada sakarin, itu juga ada batasannya. Pengawet ya, tapi kalau dia pengawetnya alami, ya, nggak ada batasannya. Garam itu nggak ada batasan juga, jadi terserah makanya berapa gitu. Nah, yang sering jadi kendala kan kita nggak tahu nih nambahin apa gitu ya. Ternyata kita nambahinnya borak tahunya nambahinnya jadi masalah gitu. Halo, kedengeran? Kedengeran, Pak? Ya, bisa. Halo, Pak Sam? Halo? kedengeran? Ya, kedengeran, Pak. Oke. Ya, Ya. tadi pertanyaannya lagi ada lagi yang tadi ditanyakan. Dari saya, kita tanya sahabat Apiah ya, Pak ya. Ya, boleh, Untuk boleh. sahabat Apiah, ada yang bertanya, mangga dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Atau saya lanjutin dulu ya, jelasin ya. Jadi banyak hal yang bisa Boleh, Pak. menyebabkan kita kemudian sakit gitu karena makanan. Maka itulah perlu ada edukasi ya terkait dengan apa-apa saja. Bagaimana cara mengolah makanan kemudian yang baik dan benar, termasuk penggunaan alat, penggunaan peralatan yang baik bersih gitu ya. Orangnya juga termasuk yang harus mengendalikan atau memasak gitu atau mengolah makanan tersebut. Termasuk juga pemahaman tentang apa namanya prinsip-prinsip pengolahan makanan. Misalkan suhunya harus berapa, dimasaknya harus betul-betul sempurna gitu ya. Misalkan suhunya kalau masak mateng, misalkan suhu 80 derajat, 100 derajat itu sudah cukup ya untuk memasak makanan sehingga bebas dari resiko bakteri, resiko virus gitu. Tapi kalau dia makanannya setengah mateng, apalagi kalau mentah, kalau bahan baku asal bahan bakunya tidak bagus, maka ya resiko tersebut bisa saja terpapar ke kita gitu sebagai konsumen gitu ya. Maka perlu banget maksudnya hal-hal yang kaitannya sama pengolahan makanannya terutama di rumah tangga untuk mencegah resiko-resiko tersebut terjadi karena dari catatan atau dari beberapa record data yang menyebabkan salah satu makanan yang sering terkontaminasi atau menyebabkan orang sakit adalah makanan di rumah tangga gitu. Jadi
bisa banget salah kalau misalkan kalau salah pengolahannya bisa jadi kita yang mengkonsumsinya, keluarga kita yang konsumsinya juga akhirnya bisa terdampak gitu ya. Jadi beneran harus paham, harus ngerti dan harus milih bahan baku termasuk juga gitu ya. Jangan sampai udah tahu bahan bakunya ini jelek, tetap diolah gitu. Jadi ya ujungnya ya makanan yang kita konsumsi juga akhirnya jelek gitu ya. Ya, betul. Ini ada pertanyaan nih. Pak, alat makanan yang aman sebaiknya menggunakan apa ya? Alat makan. Jadi alat makan ini kan tergantung dari makanan apa yang kemudian kita pakai, kita konsumsi ya. Kalau makanannya Ya, panas, ya jangan pakai plastik yang tidak tahan panas gitu. Karena tadi ya plasticizer-nya bisa saja menyebabkan resiko terhadap keamanan terhadap kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya apa namanya kondisinya dalam kondisi baik gitu ya, maksudnya dinas gitu ya, pakai jenis apapun bisa ya, tapi lebih aman yang risikonya rendah itu kalau dia pakai stainless steel, kemudian bisa jadi pakai gelas gitu ya, alat dari kaca atau dari gelas, misalnya piring itu, yang piring kaca, piring beling gitu ya, itu lebih aman daripada piring plastik gitu. Dan itu resikonya dari sisi migrasinya tadi ya. Kalau alat makan better ya. Tapi alat seaman apapun, sebagus apapun, kalau kondisinya kotor, ya nggak aman gitu. Nah ini lebih ke arah sanitasi dan higienisnya gitu. Gimana cara bersihin, cleaning, dan disinfeksi. Namanya disinfeksi itu suci hama ya, biasanya mungkin dikasih disinfektan berupa alkohol atau mungkin dikasih apa namanya klorin atau dikasih kalau di industri ya, ini biasa di industri setelah dibersihkan itu nanti dia disinfeksi atau dikasih sanitizer gitu ya. Setidaknya pakai air panas misalnya gitu sih. ya. Baik, Bapak Andre Heni sudah terjawab oleh Bapak Sam. Selanjutnya, sahabat Apiah, ada pertanyaan lagi. Nah, Baik, Pak, sambil menunggu. Ya, ya ada hal juga yang perlu diingat bahwa pada saat kita mengkonsumsi makanan jangan lupa juga ya bahwa setiap makanan yang apa namanya makanan itu bisa jadi mengandung resiko alergen, namanya alergen itu resiko alergi ya. Masing-masing kita ini beda-beda, ada yang alergi terhadap udang, ada yang alergi terhadap ikan, ada yang alergi terhadap kacang gitu ya. Jadi bahan-bahan alergen ini kurang lebih ada 14 jenis bahan yang menyebabkan alergi yang kalau kita mengkonsumsi bisa jadi alergi, tapi ada juga yang nggak alergi gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti kita membeli, ya lihat label tadi ya, lihat label itu ada nggak bahan yang menyebabkan alergi, ya kita harus hindari. Jadi selain mikrobiologi, bahaya kimia, bahaya fisika, ada bahaya alergi yang disebabkan memang dari bahan makanannya itu sendiri, yang memang sudah menyebabkan alergi bagi konsumennya, bagi kitanya. Sehingga kita yang perlu memilih gitu ya. Ada di label kok, misalkan sekarang kalau di label makanan gini nanti tertulis dia ada mengandung bahan yang menyebabkan alergi di dalam cetak tebal. Nanti coba lihat ya di dalam kemasan itu terigu itu termasuk bahan penyebab alergi, telur termasuk juga bahan penyebab alergi gitu ya. Dan banyak ya, ada 14 jenis tadi, ikan, kedelai gitu termasuk bahan alergi. Tapi kalau yang nggak alergi ya nggak usah, nggak masalah gitu ya. Wah, kalau oke. beli cilok bingung juga ya, harus bawa tempat sendiri. Berarti, nah, ya kalau di tempat makan yang biasa kan kita kadang-kadang disuguhin gitu ya. Masalahnya ini kemasan yang dipakai, misalkan saya beli gorengan, abang-abang gorengannya ini pakai kertas gitu ya, kertas bekas, di mana kertas bekas ini justru yang ada tintanya itu di dalam gitu ya, Ya, mm-mm. yang kontak langsung dengan si makanannya gitu. Nah itu resiko karena kertasnya ini ada tinta, tinta bisa mengandung resiko juga, ada heavy metal mungkin di situ ya,